Aufar, Hadir. Dika Sarudin, Hadir. Dara, Hadir. Fauzia, Hadir. Melody. Hadir. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan keberkahan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Muhammad Dika ya sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Seperti biasa anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita pembiasaan ya membaca surah pendek ya. Sekarang giliran siapa? Dara ya yang membaca surah. Nah, kita persilahkan Dara untuk membaca surah Al-Qari'ah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Dara. Semoga kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran ya. Ibu akan memberi 4 pertanyaan ya. Apa yang kalian ketahui tentang beriman kepada hari akhir? Apa? Iman itu apa artinya? Muhammad Dika, iman itu apa artinya? Percaya ya. Kemudian hari akhir itu merupakan rukun iman yang ke-5 ya. Kemudian Ibu akan memberikan pertanyaan kedua. Mengapa kita tetap harus berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat? Ya. Apa balasan yang kita dapatkan jika kita berbohong atau tidak jujur? Ya. Apa? Ya. Mengapa kita harus berbuat baik? Ya, walaupun tidak ada yang melihat, ya. Tetapi Allah Maha melihat, ya. Meskipun kita ya bersembunyi ya di gua sekalipun yang tidak terlihat, ya Allah akan tetap melihat perbuatan kita. Makanya kita harus berbuat baik, ya. Kemudian, bagaimana menurut kalian, apakah sekedar tersenyum kepada orang lain bisa menjadi amal baik di hari akhir? Bisa, karena senyum itu adalah ibadah, ya. Kemudian, mengapa mengimani hari akhir penting bagi kehidupan kita? Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi dan perilaku kita? Ya, mengapa mengimani hari akhir itu penting? Penting ya, karena kalian harus tahu bahwa segala perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat, akan ada balasan. Sekecil apapun itu, ya, jika kita
akan ada perasaan takut, ya. Oh, mau melakukan maksiat, nanti takut ada balasannya, ya, di akhirat. Tidak jadi melakukan perbuatan itu, ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan bahasa yang sederhana. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dampak keyakinan terhadap hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab dan peduli berdasarkan pemahaman tentang pentingnya amal baik yang akan dihitung di hari akhir. Kita akan belajar diskusi, ya, untuk memecahkan suatu kasus atau masalah, ya. Ibu akan membagikan kelompoknya, ya. Kelompoknya nanti ada 3 kelompok, ya. Kelompok 1, ya, silahkan dibaca, ya, siapa saja kelompoknya, ya, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ya. Nah, anak-anak, ibu akan membagikan LKPD-nya, ya. Ini ada beberapa masalah yang harus kalian diskusikan, ya, bersama kelompoknya masing-masing, ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya, ya. Anak-anak silakan kalian diskusikan, ya, dibaca, ya, terus di kasusnya apa, ya, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit, ya, silakan. Nah, anak-anak, baik anak-anak, sebelum pembelajaran mulai kita melihat sebuah video dulu, ya, tentang gambaran hari akhir. Everyone was warned, but no one listened. A rise in temperature, ocean patterns changed, and ice caps melted.
Jadi apakah perasaan kalian itu bagaimana? Ya. Bagaimana perasaannya? Takut. Ya. Apalagi? Bingung. Ya. Apalagi? Pasrah. Bagus. Ya. Nah. Coba bayangkan kalau seperti itu kita akan lari kemana? Ya, tidak akan bisa lari kemana-mana. Ya. Dengan itu, ya, kita harus percaya, ya, dengan adanya hari akhir. Ya, hari akhir itu pasti akan terjadi. Siapa yang mengetahui adanya apa akan datangnya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu, ya. Baik, selanjutnya sebelum diskusi, Ibu akan memberikan materi tentang beriman hari akhir, ya, agar kalian lebih memahami, ya, lebih pengetahuannya lebih luas. Ya, Ibu akan sedikit memberikan materi, ya, tentang beriman kepada hari akhir. Silahkan dibaca, ya, agar kalian lebih memahami, ya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit, ya, untuk membaca, ya. Gimana, ada kesulitan? Tidak paham, ya? Bisa dimengerti, ya, pertanyaannya, ya. Gimana kelompok 1? Ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Gimana kelompok 3, ada kesulitan? Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sekarang baik, kalian mempresentasikan, ya, apa yang telah kalian diskusikan tadi, ya. Baik, silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, untuk kelompok 1 silakan dibaca permasalahannya. Apa yang terjadi setelah Sebentar. Apa yang terjadi setelah kematian? Masalah seseorang temanmu bernama Ali baru saja mendengar bahwa setelah mati setiap orang akan dibangkitkan dan diadili. Ia merasa bingung dan takut. Temanmu bertanya padamu, benarkah setelah mati kita akan dibangkitkan? Apa yang terjadi di hari akhir nanti? Silakan jawabannya. Setelah kita meninggal, kita akan dibangkitkan oleh Allah pada hari akhir. Pada saat itu, semua amal perbuatan kita akan dihitung dan kita akan diadili berdasarkan amal baik dan buruk yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Jika kita beriman pada Allah dan berbuat baik, kita akan mendapatkan balasan yang baik, yaitu surga. Namun, jika kita tidak beriman atau melakukan perbuatan buruk, kita akan mendapatkan balasan yang buruk, yaitu neraka. Hari akhir adalah hari di mana semua orang akan dibangkitkan untuk dihadapkan kepada Allah dan tidak ada yang bisa lari dari perhitungan amal tersebut. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1, ya. Sebentar. Ya, nah, di sini kasus
kematian, ya. Benarkah setelah mati kita akan dibangkitkan? Ya, itu akan dibangkitkan kembali, ya. Maka kita wajib mengimani adanya hari akhir, ya, bahwa kita itu akan dibangkitkan kembali setelah kita melalui alam kubur, ya, alam barzakh, ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2, ya, untuk maju ke depan untuk mempresentasikannya. Kelompok 2, silakan. Tanggung jawab kita sebelum hari akhir. Masalah Siti sering tidak memperhatikan perintah agama seperti sholat, sedekah, atau menghormati orang tua. Ia berpikir bahwa ia masih punya waktu lama sebelum hari akhir datang. Jadi ia tidak merasa terburu-buru untuk memperbaiki diri. Temanmu bertanya, kenapa kita harus berbuat baik sekarang? Bukankah kita masih punya banyak waktu sebelum hari akhir? Ya, silakan jawab. Kita harus berbuat baik dan memperbaiki diri sekarang karena kita tidak tahu kapan hari akhir akan datang. Setiap amal baik yang kita lakukan akan dihargai oleh Allah dan ini adalah kesempatan kita untuk mempersiapkan diri. Berbuat baik bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk kehidupan kita setelah mati. Jika kita menunda-nunda untuk berbuat baik, kita bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Karena itu, kita harus selalu berusaha untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan berbuat baik kepada sesama. Terima kasih untuk kelompok 3, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Ya, di sini dari masalah di sini, ya, kita tidak boleh menunda-nunda, ya, perbuatan baik. Jika kita ingin berbuat baik, segeralah untuk dilaksanakan karena waktu itu tidak dapat terulang kembali. Ya, baik. Kemudian kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Membantu yang membutuhkan, persiapan menuju hari akhir. Masalah, Hana melihat banyak orang miskin di sekitar tempat tinggalnya. Ia ingin membantu mereka, tetapi ia merasa bahwa amal yang ia lakukan tidak akan cukup besar untuk mempengaruhi masa depannya di hari akhir. Ia bertanya, apakah perbuatan kecil seperti memberi sedekah atau membantu orang miskin bisa mempengaruhi nasib kita di hari akhir? Jawabannya? Meskipun amal yang kita lakukan mungkin terlihat kecil, Allah tetap menghargainya. Memberi sedekah, membantu orang yang membutuhkan, atau melakukan perbuatan baik lainnya adalah salah satu cara untuk mempersiapkan diri kita di hari akhir. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa amal kecil seperti memberi senyum, membantu tetangga, atau memberi makan orang miskin akan diberi balasan yang besar oleh Allah. Jadi, setiap perbuatan baik, sekecil apapun, akan dihitung dan bernilai di sisi Allah. Nah, dari masalah ini, ya, bahwa kita tidak boleh menunda-nunda juga kebaikan, ya.
kalau ingin bersedekah, ya, secepatnya kalau kita mampu untuk bersedekah segera, ya, karena sedekah itu adalah pahala yang mengalir, ya. Ininya, apalagi kita bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, ya, itu akan menjadi pahala yang sangat besar, ya, untuk kita, untuk bekal kita di akhirat nanti, ya. Terima kasih untuk kelompok 3, beri tepuk tangan. Silakan kembali duduk. Nah, anak-anak, dari diskusi tadi kita dapat menyimpulkan, ya, bahwa kita tidak boleh menunda-nunda untuk berbuat baik, ya. Kedua, kita harus berjiwa mempunyai jiwa dermawan, ya. Jika ada yang membutuhkan pertolongan, kita harus menolong secepatnya. Ketiga, kita harus percaya dengan adanya hari akhir, ya. Kita itu akan dibangkitkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melalui alam kubur, ya, alam barzakh. Nah, baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas, ya. Silakan nanti ini dipotong, ya, sesuai yang digambar, ya, dipotong, ya. Ini Yaumul Mahsyar, di mana tempatnya, Yaumul Jaza di mana tempatnya, silakan digunting, ya, sebagai evaluasi pembelajaran, ya. Udah, gak apa-apa, digunting aja. Jadi terus nanti ditempelin ke sini, ya. Yaumul Hasyar di mana tempatnya, ya. Bagaimana anak-anak materi beriman hari ini? Kalian sudah paham? Paham. Alhamdulillah, ya. Semoga ilmu kalian bermanfaat, ya, untuk kehidupan sehari-hari kalian, ya. Baik anak-anak, ya. Dari pembelajaran tadi, Ibu ingin kalian meresum, ya, poin-poin penting yang sudah kalian pelajari tadi dan yang sudah kalian diskusikan, ya. Ibu akan bagikan, ya, kertasnya, silakan diisi, ya. Untuk meningkatkan jiwa, ya, rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan untuk berdiri. Baju berdiri, ya, diangkat ke depan semua, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara, pribadi
kesimpulan pembelajaran hari ini, ya, yaitu setiap manusia itu akan menghadapi kebangkitan dan perhitungan amal di hari akhir. Ya, kita harus berbuat baik sekarang karena waktu tidak dapat diprediksi. Kemudian amal kecil seperti sedekah dan membantu sesama memiliki nilai besar di sisi Allah. Ya, kemudian sabar dan tawakal adalah kunci menghadapi ujian hidup sebagai persiapan menuju hari akhir. Ya, baik. Kemudian pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang materinya apa? Berhaji, ya, dan berkurban. Ya, kalian pelajari di rumah, ya, searching, ya, tentang berhaji. Sebelum pembelajaran kalian sudah lebih memahami, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, ya, silahkan untuk membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Semoga Ibu doakan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, yang menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat, ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.